Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para alim ulama, para ustadzuna, haji adam, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu, adik-adik remaja semuanya, segera pengurus yayasan Baitul Muhajirin, segera pengurus Masjid Baitul Muhajirin, semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala yang kami muliakan. Yang pertama, yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi yang cerah ini Allah hadirkan kita bisa melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita, sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasul dalam hadisnya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Allah, sebelum kita menyampaikan kultum sedikit baca Al-Fatihah sekali. Kita kirimkan untuk jamaah kita, pengurus kita, Bapak Dr. Muhir yang memang sedang sakit, di rumah sakit, dan bapak-bapak yang lain atau keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, anak cucu kita di mana berdaya pada orang sehat. Semoga berkat Fatihah Allah berikan kesembuhan kembali, normal kembali sehingga bisa optimal beribadah kepada Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dan awalahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin hadirat Allah, semoga sampaikan renungan pagi mengajarkan kembali satu hadis Rasul Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Wa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul dulu pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fastanibu. Apa-apa yang aku larang pada kalian, tolong jauhilah. Baginda Rasul banyak larangan-larangan juga, sebagaimana perintah Allah atau larangan dari Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sesungguhnya adalah penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang aku larang pada kalian, hindarilah. Aku larang kalian zina umpamanya. Aku larang kalian minuman keras. Aku larang kalian pecah belah. Aku larang kalian berani sama orang tua. Aku larang kalian mencuri, menipu, merampok, mencopet dan lain sebagainya. Jauhilah. Aku larang makanan yang haram, jauhilah. Tidak usah banyak komen, tidak usah banyak tanya, kenapa dilarang, kenapa nggak boleh, kan enak, kan bagus. Tidak usah banyak komentar. Pokoknya dilarang oleh Allah kita hindari. Pasti di balik larangan ada hikmah yang bermanfaat bagi kita. Pasti di balik larangan itu ada hal-hal yang berbahaya kalau kita jalankan atau kita lakukan. Seluruh larangan yang ada semaksimal mungkin kita hindar. Dilarang ghibah, menggunjing, adu domba, iri hati, kita hindari. Walaupun caranya mungkin secara gradual, pelan-pelan, lama-lama jadi hilang. Wa ma amartukum bi fa'alu bi mastata'tum. Kalau itu sebuah perintah, apa yang perintah kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, katakan. Kalau itu perintah dari aku, jalankan sesuai dengan kemampuan. Mampu kita baru sholat 5 waktu, kerjakan 5 waktu. Tapi saya nggak bisa sholat sunat, nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu dulu. Itu artinya semampu kita. Mampu kita baru baca Quran sehari 1 halaman, jalankan.
Mampu kita kalau sedekah setiap hari cuma 1.000 rupiah, jalankan sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan secara totalitas, dan kalau perintah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa demikian? Tetapi fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang dulu, kata Nabi, orang-orang dulu sebelum kalian itu jadi binasa, jadi hina, jadi rusak, dilaknat Allah gara-gara dua hal, kata Nabi. Yang pertama, kathratu masailihim, selalu banyak nanya. Bahasa kita pertanyaannya bukan pertanyaan pengen ngerti, tapi pertanyaan rese. Banyak komplain. Sedekah enggak, bantu enggak, di belakang komplain umpamanya. Itu orang-orang Israel, orangnya arogan, egoistis, sampai sekarang masih kan ya. Itu kalau dikasih pengertian banyak nanya yang mempersulit dirinya sendiri. Kasratu masailihim yang pertama. Yang kedua, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang Israel itu kalau dikasih pengertian selalu kontradiksi dengan ajaran itu. Satu contoh, mereka banyak nanya di Al-Baqarah, saya tanyakan ayat 67 itu. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dulu ada kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada orang dibunuh, dibuang di depan rumah orang perkampungan. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi fitnah besar, saling menuduh di antara masyarakat itu. Akhirnya ada yang nanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu kan dekat dengan Tuhan, mau coba nanya siapa sih pelaku pembunuhnya ini, biar tidak jadi isu yang viral menyebar kemana-mana. Nabi Musa nanya kepada Allah, ini ada kasus pembunuhan di umatku ya Allah, siapa sih pelaku pembunuhnya itu sebenarnya? Allah yang perintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi betina, diperintah Allah. Karena Nabi Musa penyambung lidah, cukup dengan kebilang pada umatnya. Kata Allah Ta'ala, kalian disuruh motong sapi betina. Umatnya nanya lagi, wahai Musa, jangan ledekin kami. Kami serius mau nanya siapa sih pelaku pembunuhnya. Kok malah diperintahkan suruh memotong sapi betina? Ini gak nyambung Musa. Udahlah jalankan, yang penting begitu. Allah kan perintahnya cuma begitu. Ya udah, kalau saya suruh motong sapi betina, sapinya kayak apa? Warnanya bagaimana? Sudah pernah dipakai membaca apa belum? Banyak terus. Yang mempersulit dirinya sendiri sesungguhnya. Akhirnya kasih saran ke Musa, pokoknya sapi yang masih perawan, belum pernah dipakai membaca, yang warnanya sofron fatullah tasurun nadirin, warnanya yang kuning keemasan. Pokoknya setiap orang yang melihat pasti senang. Kata Nabi Musa, ini perintah Allah Ta'ala. Dicari di Bani Israel mana, ditelisik di mana-mana, hampir tidak ada. Dalam bahasa Qurannya, wa makadu yaf'alun, hampir saat itu Bani Israel itu nggak bisa menemukan sapi yang sesuai dengan syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini baginda Rasul komentar dalam hadisnya, seandainya Bani Israel itu memotong sapi apa saja cukup sebenarnya. Tapi karena minta persyaratan yang sulit-sulit itu, justru mempersulit dirinya sendiri. Banyak nanya, resikonya kepada dirinya sendiri kesulitan ini. Dilalah saat itu di satu wilayah ada anak yatim. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya aslinya, masih hidup orang tuanya itu ketika bapaknya masih ada. Bapaknya sudah meninggal, tinggal sang ibu di rumah. Itu anak remaja, anak yatim itu betul-betul berbakti kepada sang ibu. Kalau malam bisa membagi waktu 3, sepertiga malam untuk istirahat atau tidur, sepertiga malam untuk mendampingi orang tuanya, yang sepertiga malam untuk sholat malam. Kalau siang nyari kain bakar, kadang-kadang puasa sunnah. Pokoknya anak soleh lah. Ketika cerita, karena kesehariannya begitu terus, kata sang ibu, nah,
Saya kamu kasihan, malamnya ibadah, bantu saya, dampingi saya, kalau siangnya dari penghidupan. Saya masih ingat dulu orang tuamu, ayahmu pernah punya sapi betina ditaruh di hutan. Mungkin sekarang sudah gede. Terus ciri-cirinya bagaimana ibu? Itu cirinya kalau dilihat orang lain itu sapi lari. Tapi kalau itu pemiliknya, dia mandek diam. Coba kamu cari di hutan sana. Nah kalau ketemu dibawa pulang saja, dijual ke pasar, kata sang ibu. Benar, dicari di hutan. Ada sapi yang tadi warnanya masih soft raw dan bahasa Koreanya yang kuning keemasan. Dilihat orang pasti menarik lah. Ketemu dibawa pulang. Nah ini betul ini sapi yang dulu dipiara oleh orang tuamu, oleh ayahmu. Sekarang mau jual ke pasar. Dengan harga berapa ibu? Pokoknya harganya, nah kalau sekarang misalnya 50 juta. Jangan sampai kau lepas tanpa sepengetahuan dengan saya harganya. Jadi kalau mau jual harus komunikasi dengan saya dulu. Nah, baik di tengah jalan belum sampai ke pasar ada seorang orang tua yang mau coba menawar. Nah, sapinya mau dijual berapa ini? Kata ibu 50 juta. Bagaimana kalau sapi 100 juta? Gak boleh lah. Sapi mahal. Tapi ibu bilangnya harus sesuai dengan sepengetahuan harga saya. Saya pulang dulu ke pasar nanya ibu, silakan. Sampai ke rumah ibu, sapi ditawar orang 100 juta. Kenapa gak pastikan? Kan tadi ibu bilangnya jangan pernah melepas harga sapi ini kecuali sepengetahuan saya. Udah kasih 100 juta, lepas. Bagaimana kan? Kata ibu boleh 100 juta. Bagaimana kalau sapi 150 juta? Udah gak boleh. Ibu bilang 100 juta. Saya berani 150 juta. Berarti saya perlu nanya ibu lagi, ulang lagi sampai 3 kali. Kata orang tadi di jalan, begini nak, kita makan Jibril itu. Sapi ini jangan jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, pasti harganya murah nanti. Sapi ini nanti akan dicari oleh Musa, Nabi Musa dan kaumnya. Dia sedang butuh sapi ini. Nanti kalau dia datang mau beli sapi ini, jualah yang semahal-mahalnya. Kira-kira kalau dalam tafsirnya, kalau itu dikupas kulitnya atau dilepas ya, itu batas kira-kira duit emas yang bisa memenuhi tas itu dari kulit sapi itu. Berarti kalau sekarang miliaran lah ya, bisa 5 miliar, bisa 10 miliar, pokoknya mahal sekali. Betul, suatu saat datang Nabi Musa dan kaumnya nyari sapi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT tadi, warnanya, modelnya. Tepat ketemu di situ, akhirnya dibeli mahal oleh Nabi Musa dan kaumnya. Sapi dibawa pulang. Sang rojul ini seorang pemuda dari remaja tadi, anak soleh tadi, kaya mendadak, seperti penjual SD. Siapa itu? Yang menghina Gus Miftah ya, yang dihina Gus Miftah ya. Seorang pemuda ini kaya mendadak, spontanitas. Ini kira-kira balasan Allah yang berbakti kepada orang tua baru di dunia, kan taat kepada ibunya, ngurusin ibunya, sakit di bukan ditaruh di wanita apa di tempat jompo tidak, tapi dirawat sendiri, dijaga sendiri, baru di dunia Allah masih balasan yang luar biasa. Kayak mendadak itu anak yang yatim tadi. Sapi dibayar dosa ke Israel, kemudian dipotong. Setelah dipotong, ternyata gulanya apa sih? Dalam riwayat lidahnya diambil, diusapkan untuk orang yang mati tadi, spontanitas hidup. Riwayat yang lain ekornya yang diambil, potong ekornya, dibuat mukul yang meninggal tadi, menjadi kasus tadi. Langsung dia hidup bisa ngomong, saya dibunuh oleh anak paman saya. Dia buru-buru pengen dapat warisan. Ini zaman yang dia ngomong sendiri, dilihat orang banyak, baru ketahui, oh ternyata bukan itu yang membunuh, ternyata keluarga sendiri. Tujuan Allah Ta'ala nyari sapi tadi di situ maksudnya, dalam rangka untuk menghidupkan orang yang mati. Tapi bukan satu-satunya cara Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati dengan begitu, tidak. Ntar hari kiamat Allah menghidupkan orang yang mati, apa nyari sapi? Berapa miliar sapi? Jutaan sapi saja kalau satu orang satu sapi. Itu hanya Allah ingin mengangkat derajatnya seorang anak yatim tadi yang berbakti kepada orang tua di satu wilayah. Di wilayah yang lain ada kasus pembunuh. Di Indonesia atau di mana satu tempat ada kasus COVID umpamanya.
Allah ingin mengkayakan dokter-dokter itu yang bikin pil obat, yang bikin vaksin biar kaya raya dengan cara dikasih penyakit apa namanya, COVID umpamanya begitu. Terkadanglah begitu. Kadang-kadang dukun pijat kali nggak punya duit, Allah mau ngasih rezeki kepada mereka, biarlah kita manggil dia. Kita sudah kurang sehat, manggil tukang ini. Allah ngasih rezeki orang lain dengan cara orang lain. Satu tempat ada banjir, di tempat yang lain Allah ingin mengangkat derajatnya, ekonominya dan sebagainya. Itulah sunnatullah seperti itu. Satu wilayah Allah ingin mengangkat derajatnya anak soleh tadi, di wilayah yang lain ada kasus pembunuh. Bukan berarti Allah menghidupkan yang makhluk yang mati, tidak, cara begitu tidak. Cukup kun fayakun, hidup pasti, tidak harus nyari pakai sah. Maka kata Nabi, seandainya orang Israel cukup nyari sapi apa saja, sudah bisa. Karena dia mayat terus saya dipersu. Sudah Allah Subhanahu. Ini hikmahnya, berbakti kepada orang tua luar biasa. Kemudian juga waqtilafhum ala anbiya'ihim, Bani Israel itu bisa binasa, bahkan dilaknat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka senantiasa kontradiksi kepada umatnya, kepada nabinya, selalu kontradiksi kepada para nabinya. Bahkan apa? Tidak hanya ajaran yang dicampakkan, banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Israel. Dalam bahasa Quran, wafadolnahum alal alamin, aku utamakan, aku unggulkan orang-orang Israel itu mengalahkan orang-orang yang lain. Dalam hal apa? Satu masa nabinya berpuluh-puluh. Kalau selain Israel, nabinya hanya satu, baginda Rasul sendirian, hanya dibantu para sahabat. Kalau Israel ada Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, berpuluh-puluh nabi yang di Quran tidak disebutkan namanya dibunuh oleh orang Israel. Ini saking arogansinya, saking sombongnya, nabinya juga dibunuh. Itu terlalu mereka, akhirnya Allah melaknat kepada mereka. Demikian Bapak yang mudah-mudahan Allah pada dengan pagi, mudah-mudahan Allah bisa mengambil hikmah buat kita bersama dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.